Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Kalista, nomor BP 190103117, kelas 1C, D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada channel pertama ini saya akan mencoba membahas atau menjelaskan materi matematika terapan tentang persamaan diferensial biasa orde 2 serta penerapannya dalam rangkaian listrik. Persamaan diferensial biasa orde 2 mempunyai bentuk umum, yaitu Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah GX sama dengan RX, di mana PX dan GX disebut koefisien jika RX sama dengan 0. Maka persamaan diferensial di atas disebut homogen. Persamaan diferensial biasa orde 2 homogen dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan RX, di mana A dan B merupakan konstanta sebarang. Persamaan diferensial homogen diketahui Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0. Misalkan Y sama dengan E pangkat RX. Persamaannya berubah menjadi R kuadrat ditambah AF ditambah B sama dengan 0. Sebuah persamaan kuadrat. Jadi kemungkinan akarnya ada 3, yaitu yang pertama, akar real berbeda, di mana R1 tidak boleh sama dengan R2, memiliki solusi basis Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y2 sama dengan E pangkat R2X, dan mempunyai solusi umum, yaitu Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Yang kedua, akar real kembar, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R, memiliki solusi basis Y1 sama dengan E pangkat Rx dan Y2 sama dengan X pangkat Rx, dan mempunyai solusi umum Y sama dengan C1E pangkat Rx ditambah C2X E pangkat Rx. Yang ketiga, akar kompleks konjugat, di mana R1 sama dengan U ditambah WI, R2 sama dengan U dikurang WI, memiliki solusi basis Y1 sama dengan E pangkat UX cos WX dan Y2 sama dengan E pangkat UX sin WX, dan mempunyai solusi umum, yaitu Y sama dengan E pangkat UX dikali C1 cos WX ditambah C2 sin WX. Contoh soal. Yang pertama, Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya yaitu R ditambah 2 dikali R ditambah 3 sama dengan 0. Maka R1 sama dengan min 2 atau R2 sama dengan min 3. Maka solusinya sama dengan Y sama dengan C1E pangkat min 2X ditambah C2E pangkat min 3X. Nomor 2. Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya R kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. R12 sama dengan plus minus akar min 4,14 per 2 sama dengan plus minus 2i. Maka solusinya Y sama dengan C1 dikali cos 2x ditambah C2 dikali sin 2x. Persamaan diferensial non-homogen bentuk umum,
yaitu Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan Rx. Dengan Rx tidak boleh sama dengan 0. Solusi total Y sama dengan YH ditambah YP, di mana YH adalah solusi persamaan diferensial homogen. Sedangkan YP sama dengan solusi persamaan diferensial parameter. Menentukan YP. Yang pertama, metode koefisien tak tentu. Yang kedua, metode variasi parameter. Metode koefisien tak tentu. Pilihlah YP yang serupa dengan Fx, lalu substitusikan ke dalam persamaan. Berikut ada tabel. Dengan catatan, solusi parsial tidak boleh muncul pada solusi homogennya. Jika hal ini terjadi, kalikan solusi khususnya dengan faktor X atau X pangkat 2, sehingga tidak memuat lagi solusi homogennya. Contoh, yang pertama, Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat min X. Jawabannya, persamaan karakteristiknya. R kuadrat dikurang 3R ditambah 2 sama dengan 0. R dikurang 2 dikali R dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga didapat R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan 1. Jadi solusi homogennya adalah YH sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat X. Untuk YP aksen sama dengan min AE pangkat min X. YP aksen sama dengan AE pangkat min X. Kemudian, masukkan ke persamaan di atas. AE pangkat min X ditambah 3AE pangkat min X ditambah 2AE pangkat min X. 6AE pangkat min X sama dengan E pangkat min X. A sama dengan 1/6. Jadi, solusi umum persamaan diferensial di atas adalah Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat X ditambah 1/6E pangkat min X. Contoh yang kedua, Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan cos X. Jawabannya, persamaan karakteristik. R kuadrat dikurang 3R ditambah 2 sama dengan 0. R kurang 2 dikali R kurang 1 sama dengan 0. Sehingga didapat R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan 1. Jadi, solusi homogennya adalah YH sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat X. Untuk YP, dipilih YP sama dengan A cos X ditambah B sin X. YP aksennya sama dengan min A sin X ditambah B cos X. YP double aksennya sama dengan min A cos X dikurang B sin X. Kemudian, masukkan ke persamaan di atas. Min A cos X dikurang B sin X dikurang 3 kali min A sin X ditambah B cos X ditambah 2 dikali A cos X ditambah B sin X sama dengan cos X. Min A dikurang 3B ditambah 2A kali cos X ditambah min B ditambah 3A ditambah 2B dikali sin X sama dengan cos X. Min 3B tambah A dikali cos X ditambah 3B ditambah B dikali sin X sama dengan cos X dikurang 3B ditambah A sama dengan 1 dan 3A ditambah B sama dengan 1. Didapat A sama dengan 1/10 dan B sama dengan min 3/10. Jadi, solusi umum persamaan di atas adalah Y sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat X ditambah 1/10 cos X.
dikurang 3/10 sin X. Penggunaan atau penerapan persamaan diferensial biasa orde 2. Penerapan dalam rangkaian listrik. Perhatikan suatu rangkaian dengan sebuah tahanan R dan sebuah kumparan L dan sebuah kapasitor C dalam rangkaian seri dengan sumber gaya elektromotif yang menyediakan sesuatu voltage E volt pada saat T. Hukum Kirchhoff untuk kasus ini, muatan Q pada kapasitor diukur dalam kolom, memenuhi L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R d Q per dt ditambah 1 per C Q sama dengan ET. Arus I sama dengan dq per dt diukur dalam ampere, memenuhi persamaan yang diperoleh dengan pendiferensialan persamaan di atas terhadap T, yaitu L dikali d kuadrat I per dt kuadrat ditambah R dikali dq per dt ditambah 1 per C dikali I sama dengan E aksen T. Contoh soal. Tentukan arus I muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu T dari suatu rangkaian RLC dengan R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 farad dan E sama dengan 12 volt dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya pada saat 0. Pada waktu saklar S ditutup. Jawabannya, dari hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC didapat 0,02 Q aksen, 0,02 Q double aksen ditambah 16 Q aksen ditambah 5000 Q sama dengan 12. Atau bisa disederhanakan, Q double aksen ditambah 800 Q aksen ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 2 ditambah 800 R ditambah 250.000 sama dengan 0. Diperoleh akar-akar persamaannya. R sama dengan min 400 plus minus 300 I. Solusi homogen QH sama dengan E pangkat min 400 T dikali C1 cos 300 T ditambah C2 sin 300 T dengan menggunakan metode koefisien tak tentu dengan mengambil Qp sama dengan A didapat Qp sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3 ditambah E pangkat min 400 T dikali C1 cos 300 T ditambah C2 sin 300 T dengan memasukkan syarat awal Q 0 sama dengan 0 dan I 0 sama dengan 0. Maka diperoleh C1 sama dengan min 2,4 dikali 10 pangkat min 3 dan C2 sama dengan min 3,4 dikali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 10 pangkat min 3 buka kurung 2,4 dikurang E pangkat min 400 T buka kurung 2,4 dikali cos 300 T ditambah 3,2 dikali sin 300 T tutup kurung. Dengan pendiferensialan diperoleh IT sama dengan Q aksen T sama dengan 2E pangkat min 400 T dikali sin 300 T.